Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Erndo Tarigan NIM 1908010334. Di video kali ini saya akan mengereview jurnal Fisika Matematika 4 dengan judul Kalkulus Variasi dan Persamaan Angular. Di dalam fisika, peranan kalkulus sebagai suatu alat untuk menggambarkan dinamika dari suatu sistem memiliki peranan yang sangat penting. Peranannya melibatkan posisi f yang secara eksplisit dinyatakan sebagai fungsi dari waktu t dan memenuhi persamaan diferensial yang sudah kita kenal. Jelas pada dasarnya persamaan gerak Newton digunakan untuk menentukan pola lintasan dari suatu benda akibat kendala yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja padanya. Hukum Newton pada dasarnya merupakan hukum empirik yang perlu berdasarkan pengalaman sehari-hari. Secara matematika, persamaan gerak Newton bagi sistem konservatif dapat diturunkan dari suatu prinsip ilmiah yang dikenal sebagai prinsip Hamilton atau dikenal juga sebagai prinsip variasi. S sama dengan integral L kali R RT dt, di mana L merupakan suatu fungsi dari kecepatan, R dot sama dengan dr per dt sama dengan P, dan posisi R yang notabene adalah fungsi dari waktu. Dalam prinsip ini, persamaan dinamika Newton terkait dapat diturunkan dengan mencari S termal dari fungsi aksi, yaitu delta S sama dengan 0, di mana delta menyatakan simbol variasi. Prinsip variasi dan persamaan angular. Prinsip variasi. Di dalam formulasi kalkulus biasa, problem mencari ekstremal atau titik ekstrem dari suatu fungsi fx y secara sederhana dilakukan dengan memecahkan kondisi df sama do f per do s kali dx tambah do v per do y kali dy sama dengan 0 yang mengimplikasikan do f per do x sama dengan 0 dan do f per do y sama dengan 0, di mana titik x y yang memenuhi kondisi tersebut merupakan titik-titik realitas yang dapat berupa titik maksimum, minimum, atau titik krotis tersebut secara khusus juga disebut dengan titik statomar. Kalkulus variasi kita hubungkan dengan keadaan stasioner dari suatu fungsional, misalkan y sama dengan integral x1 menuju x2 fx yx dx merupakan fungsional dimaksud dengan y sama dengan dy per dx. Secara prinsip dapat dinyatakan melalui transformasi y ke dalam bentuk berikut: yx transpor yx tambah epsilon eta x y dot x transpor y dot x tambah epsilon eta dot x, dengan fungsi eta menggambarkan penyimpangan lintasan dari x dan memiliki kondisi eta x1 sama dengan eta x2 sama dengan 0, sedangkan epsilon merupakan sebuah parameter variasi. Dengan demikian, y sama dengan integral x1 menuju x2 fx yx epsilon dx, dengan kondisi yang harus dipenuhi ketika epsilon sama dengan 0. Delta i sama dengan delta i per delta epsilon kali d epsilon sama dengan 0. Dalam ungkapan persamaan di atas telah digunakan simbol delta yang menandakan variasi i. Penggunaan simbol ini memiliki kemiripan dengan simbol diferensial yaitu d, tetapi memiliki makna yang berbeda, di mana delta mengacu pada variasi lintasan yang dicirikan oleh parameter epsilon, sehingga secara umum variasi fungsi sebarang w diberikan oleh delta w sama dengan delta w per delta epsilon kali d epsilon. Persamaan angular. Selanjutnya, dengan melakukan manipulasi kalkulus biasa, variasi persamaan 5 diberikan oleh delta i sama dengan integral x1 menuju x2 delta f per delta y kali delta y per delta epsilon tambah delta f per delta epsilon kali delta y dot per delta epsilon kali dx kali d epsilon, dengan catatan do x per do epsilon karena delta y sama dengan delta y per delta epsilon sama dengan eta, do y sama per do epsilon sama dengan eta dot, maka diperoleh delta i sama dengan integral x1 menuju x2 delta f per delta y kali eta tambah delta f per delta y dot kali eta dot dx kali d epsilon. Kemudian dijauh integral kedua dalam kurung si kebagian bersama 10 dengan memanfaatkan integral perbagian diperoleh
integral x1 menuju x2 delta f per delta y dot kali n dot dx sama dengan eta kali delta f per delta y dot x1 menuju x2 kurang integral x1 menuju x2 d per dx kali d f per d y dot eta dx meningkat di titik ujung eta x1 sama eta x2 sama dengan 0, maka integral bersama 10 tereduksi menjadi integral x1 menuju x2 delta f per delta y dot kali eta dot dx sama dengan integral minus integral x1 menuju x2 d per dx kali dv per dy dot kali eta kali dx. Sehingga demikian diperoleh untuk persamaan 10 bentuk berikut adalah delta I sama dengan integral x1 menuju x2 delta f per delta y kurang d per dx kali dv dot delta v per delta y dot kali eta dx d epsilon. Karena secara umum eta tidak sama dengan 0 dan sekarang, maka kondisi yang harus dipenuhi agar variabel I berharga 0 adalah v per y kurang d per dx kali v per y sama dengan 0. Persamaan 14 dinamakan persamaan angular yang menyatakan bahwa keadaan stasioner fungsional I hanya dapat dicapai jika fungsi f memenuhi persamaan tersebut. Penurunan persamaan 14 dengan menggunakan simbol variasi delta adalah sebagai berikut: delta I sama dengan integral x1 menuju x2 delta f dx sama dengan integral x1 menuju x2 delta f per delta y dy tambah dy f per dy kali dy dot dx. Perlu kita catat bentuk bahwa sebuah problem dalam kalkulus variasi pada prinsipnya dapat dipecahkan dengan mencari fungsional I, kemudian mencari keadaan stasionernya dengan mensubstitusikan fungsi f terkait pada persamaan angular untuk selanjutnya cari lintasan yang dimaksud. Di sini saya akan memberikan satu contoh, yaitu misalkan sebuah partikel bergerak pada suatu bidang datar x, y untuk menentukan jarak terdekat yang dapat ditempuh antara dua titik S1 sama dengan x1 y1 tambah S2 sama dengan S2 y2 pada budang tersebut. Definisi terlebih dahulu panjangnya infinitesimi ds dari suatu kurva sebagai berikut: ds sama dengan akar dx kuadrat n tambah dy kuadrat. Selanjutnya bentuk fungsional bagi persoalan terkait ini I sama dengan integral x1 menuju x2 ds yang dapat direduksi menjadi bentuk I sama dengan integral x1 menuju x2 akar 1 tambah y dot kuadrat dx. Jelas dari sini kita memiliki fungsi fx y sama dengan akar 1 tambah y dot kuadrat. Masukkan ke dalam persamaan angular terkait do v per do y kurang d per dx do kali do f per d y dot sama dengan 0. Jelas bahwa dalam persamaan 1 do v per do y sama dengan 0 dan do v per do x dot sama dengan y dot per akar 1 tambah y dot kuadrat, sehingga demikian peroleh d per dx kali y dot per akar 1 tambah y dot kuadrat sama dengan 0, yang mengimplikasikan bahwa y dot per akar 1 tambah y dot kuadrat sama dengan c. Dengan c adalah sebuah konstan, kemudian ubah persamaan 2 menjadi y sama dengan c akar 1 tambah y dot kuadrat. Kuadratkan keduanya ruas sehingga diperoleh y sama dengan akar c per 1 kurang c sama dengan a, dengan a juga merupakan konstan, sehingga dengan demikian solusi bagi y adalah y sama dengan ax tambah b yang tidak lain merupakan sebuah garis lurus. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa jarak antara dua titik pada bidang data merupakan garis lurus. Berikut referensi yang saya ambil. Terima kasih.